seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perilaku kerja adalah tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang bekerja, yaitu kemampuan kerja di mana hal tersebut sangat penting di setiap pekerjaan dan situasi kerja seseorang. Mengapa perbedaan individu merupakan hal yang penting? Karena perbedaan individu memiliki dampak langsung terhadap perilaku. Setiap orang merupakan pribadi yang unik, latar belakang mereka, karakteristik individual, kebutuhan, dan cara mereka memandang berbagai hal yang berbeda akan berperilaku secara berbeda. Orang yang memiliki kepribadian yang berbeda terhadap perintah, perbedaan individu ini akan membentuk perilaku organisasi. Dasar untuk memahami perilaku kerja, faktor demokrasi seperti usia, ras, gender, mempengaruhi perbedaan individu seperti tabiat. Rangkaian faktor lain muncul dari latar belakang keturunan dan lingkungan pribadi. Perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan. Bahkan setelah faktor-faktor itu dipahami, masih sulit untuk memprediksi perilaku kerja. Perbedaan individu mempengaruhi perilaku kerja. Faktor yang mempengaruhi perilaku kerja adalah faktor keturunan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Faktor keturunan memberikan penjelasan genetis mengenai beberapa aspek keragaman manusia yang termasuk dalam pembahasan mengenai hereditas adalah berpendapat mengenai gender, ras, dan latar belakang etnis, perbedaan psikologis, mental, dan moral dipengaruhi oleh warisan genetis. Kemampuan dan keterampilan. Kemampuan adalah bakat seseorang untuk melakukan tugas fisik atau mental, sedangkan keterampilan adalah bakat yang pelajari yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas. Menurut Robert, dalam pengembangan dan penggunaan tacit knowledge, manajer yang pintar akan cenderung satu, mengatasi ekspektasi negatif yang diberikan oleh orang lain di sekitar mereka. Yang kedua, menyadari bahwa mereka tidak pandai dalam semua hal. Yang ketiga, mengembangkan kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan mereka. Dan yang keempat, belajar dari pengalaman positif dan negatif. Dan yang kelima, memiliki sikap percaya diri. Sikap merupakan penentu dari perilaku karena keduanya berhubungan dengan persepsi, kepribadian, perasaan, dan motivasi. Sikap merupakan sikap mental yang dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman, menghasilkan pengaruh spesifik pada respons seseorang terhadap orang lain, objek, situasi yang berhubungan. Definisi sikap ini memiliki implikasi tertentu bagi manajer. Pertama, sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, sikap menentukan pandangan awal seseorang terhadap berbagai aspek di dunia. Dan yang ketiga, sikap membangun dasar emosional, hubungan internasional seseorang dan identifikasi dengan orang lain. Dan yang keempat, sikap diorganisasikan dan dekat dengan inti kepribadian. Sikap juga merupakan bagian intrinsik dari kepribadian seseorang. Salah satu teori berpendapat kognisi, afeksi, dan perilaku menentukan sikap. Melalui usaha mengembangkan sikap yang positif terhadap organisasi, banyak manajer yang mencapai efektivitas dengan mengubah sikap, komunikator, pesan, sikap dan kepuasan kinerja perusahaan. Beberapa kekuatan utama yang mempengaruhi kepribadian, yaitu budaya, keturunan, hubungan keluarga, dan kelas sosial dan anggota kelompok lain. Kepribadian merupakan produk bawaan sekaligus juga lingkungan merujuk pada keturunan, susunan genetik yang Anda warisi dari ibu dan ayah Anda, secara partikal menentukan kepribadian yang Anda miliki saat ini. Pengaruh lain yang merupakan bagian dari sisi kepribadian, lingkungan yang merujuk pada pola pengalaman kehidupan yang Anda miliki. Kepribadian dalam perilaku organisasi, dimensi kepribadian Big Five, dimensi kepribadian yang menjelaskan
tentang extravagance, emotional stability, agreeableness. Love of control, pusat pengendalian menentukan tingkah sampai di mana individu meyakinkan bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Self-ethical, hubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri. Kreativitas adalah merupakan ciri-ciri pribadi yang menimbulkan kemampuan untuk meloloskan diri dari pemikiran kaku dan menghasilkan ide yang baru dan berguna.